Diumumkan tepat tadi malam, FIFA resmi tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah turnamen baru FIFA ASEAN Cup karena prestasi paling gemilang di 2 tahun terakhir kah? 10 sponsor besar Asia termasuk Fly Emirates dan Qatar Airways langsung gabung dan siap gelontorkan dana ratusan miliar kah? Mantap, simak ulasan menariknya berikut ini. Bikin bangga satu Indonesia. Media ternama ini berikan pujian mantap soal hasil mengejutkan timnas U17 Indonesia tahan Pantai Gading jelang Piala Dunia U17 2025. Bahkan sampai soroti pelatih lokal Nova Arianto begini. Fans timnas auto bahagia dengarnya. Simak, ini dia ulasan detailnya. Yes, mantap! Timnas Indonesia U22 turun di FIFA Matchday November 2025. Panggil Ivar Janar, Justin Hubner, Rafael Struijk, Miljano Jonathans, Adrian Wibowo, hingga Marcelino Ferdinand kah? Dan pastikan lawan 2 tim kuat, Korea Selatan U22 dan Thailand U22 di GBK kah? Simak info selengkapnya di sini. Musibah besar tak terduga, AFC resmi putuskan Malaysia dapat ganjaran ini usai terbukti melanggar proses naturalisasi ilegal. Benarkah resmi dapat pengurangan poin dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan bisa terancam gagal lolos? Simak info selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Persepakbolaan Asia Tenggara akan memasuki babak baru yang sangat menarik. Kabar gembira datang dari Federasi Sepak Bola Internasional FIFA yang secara resmi meluncurkan turnamen regional bergengsi FIFA ASEAN Cup. Ajang yang diresmikan langsung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino di Malaysia pada minggu ini menjanjikan perubahan signifikan bagi kancah sepak bola di kawasan, terutama bagi timnas Indonesia. Meskipun format dan waktu pasti penyelenggaraan masih menunggu finalisasi, laporan media Santer menyebutkan bahwa Indonesia menjadi kandidat kuat tuan rumah untuk edisi perdana FIFA ASEAN Cup. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam 2 tahun terakhir, performa timnas Indonesia di panggung Asia menunjukkan peningkatan drastis, mengungguli negara-negara ASEAN lainnya. Indonesia adalah satu-satunya tim dari ASEAN yang berhasil melaju jauh hingga babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, serta mencatatkan sejarah lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di puncak dominasi regional, menjadikan mereka pilihan logis dan magnet sempurna untuk memulai turnamen baru dengan gemerlap. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ajang FIFA pertama di ASEAN ini akan menjadi pengakuan atas perkembangan pesat dan basis supporter fanatik yang dimiliki negara ini. Bagi Indonesia, FIFA ASEAN Cup datang sebagai pelipur lara yang sempurna setelah mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terhenti. Kesempatan untuk meraih gelar regional di bawah naungan FIFA adalah target yang sangat realistis dan bergengsi yang dapat melambungkan moral dan meningkatkan kepercayaan diri tim. Keuntungan terbesar dari FIFA ASEAN Cup dibandingkan dengan Piala AFF sebelumnya adalah statusnya sebagai turnamen resmi yang terdaftar dalam kalender FIFA Matchday. Ini berarti, untuk pertama kalinya, timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh, memanggil para pemain terbaik yang berkarir di Eropa, dan mendapatkan restu dari klub mereka tanpa halangan. Pemain bintang diaspora siap merumput. Dengan status FIFA Matchday, para pemain keturunan yang saat ini bersinar di luar negeri seperti Jay Itzas, Kevin Dix, Calvin Verdonk, Emil Audero, hingga Ole Romeni berpotensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Kekuatan yang dihimpun dari para pemain diaspora ini akan menjadikan timnas Indonesia tim yang logis untuk menjadi juara di ajang perdana. Nilai skuad timnas Indonesia juga yang tertinggi di negara ASEAN lainnya, bunyi laporan media, sebuah indikasi nyata dari kualitas pemain yang saat ini dimiliki Indonesia.
Geliat turnamen baru ini tak hanya menarik perhatian para federasi, tetapi juga memikat minat sponsor-sponsor raksasa global. Dilaporkan bahwa maskapai penerbangan kelas dunia seperti Qatar Airways dan Fly Emirates tertarik untuk menjadi bagian dari FIFA ASEAN Cup. Keterlibatan sponsor besar ini menunjukkan besarnya potensi komersial dan exposure global yang akan diperoleh turnamen ini. Selain itu, turnamen ini dilaporkan memiliki ambisi yang lebih besar dari sekedar kompetisi regional. Kabar mengenai kemungkinan mengundang tim-tim besar dari Asia Timur, seperti Jepang, Korea Selatan, atau Cina, di masa depan atau sebagai tim tamu khusus, menambah bobot turnamen ini, menjadikannya jembatan potensial menuju persaingan di level Asia yang lebih tinggi. Presiden FIFA Gianni Infantino telah mengkonfirmasi bahwa FIFA ASEAN Cup akan mengadopsi format yang serupa dengan Piala Arab FIFA. Piala Arab digelar saat jeda internasional dan melibatkan semua negara anggota. Format ini tidak hanya menjamin partisipasi pemain terbaik, tetapi juga memastikan standar organisasi dan wasit yang lebih tinggi di bawah pengawasan langsung FIFA, AFC, dan AFF. Turnamen yang melibatkan 11 negara anggota ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste, ini adalah janji FIFA untuk memajukan sepak bola di kawasan yang berpenduduk ratusan juta orang ini. FIFA ASEAN Cup bukan hanya sekedar piala, tetapi merupakan penanda bahwa Asia Tenggara kini menjadi fokus penting dalam peta sepak bola dunia. Dengan keunggulan skuad, potensi menjadi tuan rumah perdana, dan dorongan dari FIFA, peluang timnas Indonesia untuk mengukir sejarah sebagai juara pertama FIFA ASEAN Cup sangat terbuka lebar. Bikin bangga satu Indonesia. Media ternama ini berikan pujian mantap soal hasil mengejutkan timnas U17 Indonesia tahan Pantai Gading jelang Piala Dunia U17 2025. Bahkan sampai soroti pelatih lokal Nova Arianto begini. Fans timnas auto bahagia dengarnya. Simak, ini dia ulasan detailnya. Skuad muda Garuda Asia memang kini jadi bahan pembicaraan di kawasan Asia Tenggara. Dalam sepekan terakhir sebelum turnamen dimulai pada 3 November 2025, tim asuhan Nova Arianto menampilkan performa yang menjanjikan di laga uji coba internasional. Mereka menunjukkan bahwa sepak bola usia muda Indonesia kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Sejak pertengahan Oktober, timnas U17 Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan TC tahap akhir di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam masa persiapan tersebut, Zahabi Goli dan rekan-rekannya tak hanya berlatih keras, tapi juga menguji kemampuan mereka dengan menghadapi sesama peserta Piala Dunia U17 2025. Langkah ini dilakukan oleh pelatih Nova Arianto untuk benar-benar melihat sejauh mana kesiapan tim sebelum bertolak ke Qatar. Salah satu ujian penting datang ketika Indonesia menghadapi Pantai Gading U17, salah satu kekuatan muda terbesar dari benua Afrika. Hasilnya, timnas U17 Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 lawan Pantai Gading dalam laga yang digelar pada Senin. Hasil tersebut bukan hanya sekedar angka di papan skor, tetapi menjadi bukti bahwa skuad Garuda Muda bisa menandingi tim dengan fisik dan kecepatan luar biasa. Kinerja itu langsung menarik perhatian Soha, salah satu media olahraga ternama di Vietnam. Dalam artikelnya, mereka menulis dengan tajuk yang cukup mencolok. Timnas Indonesia unjuk kekuatan dan buat kejutan besar jelang pertarungan akbar lawan Brasil di Piala Dunia. Media tersebut menyebut bahwa hasil imbang melawan Pantai Gading merupakan pencapaian besar bagi Indonesia di masa persiapan, apalagi jika melihat kualitas lawan yang dihadapi. Tim Indonesia bermain sangat baik meski harus menghadapi tim yang sangat kuat Pantai Gading, tulis Soha, seperti dikutip dari laporannya. Tak berhenti di situ, Soha juga menilai bahwa Matthew Baker dan kolega tampil solid, mampu mengimbangi permainan cepat dan keras lawan yang dikenal memiliki postur tinggi dan tenaga besar.
Dalam pandangan mereka, ini adalah sinyal bahwa Nova Arianto berhasil membangun pertahanan tangguh dan sistem permainan yang disiplin. Sebelum pertandingan ini, Indonesia dinilai akan kalah telak dari Pantai Gading, terutama dalam hal kekuatan fisik dan kecepatan, tulis Soha. Namun, pelatih Nova Arianto justru menurunkan 20 dari 21 pemainnya dalam pertandingan persahabatan ini demi menguji kemampuan skuadnya. Langkah Nova menurunkan hampir seluruh pemain disebut Soha sebagai strategi cerdas. Ia tak sekedar mengejar kemenangan, tapi mengutamakan proses dan pengalaman bertanding seluruh pemain sebelum memasuki turnamen sebenarnya. Lebih jauh lagi, media Vietnam itu menegaskan bahwa Pantai Gading merupakan salah satu tim muda terkuat di Afrika. Maka dari itu, hasil imbang tanpa gol menjadi indikasi jelas perkembangan signifikan dari Timnas U17 Indonesia, terutama di sektor pertahanan yang sebelumnya sempat dikritik usai kalah dari Paraguay. Pantai Gading adalah salah satu tim terkuat di Afrika. Hasil imbang lawan mereka menunjukkan perkembangan signifikan Timnas U17 Indonesia, khususnya di lini pertahanan. Lanjut laporan Soha. Memang di laga uji coba sebelumnya, Garuda Muda sempat tumbang 1-2 dari Paraguay U17. Namun hasil imbang lawan Pantai Gading seolah menjadi titik balik yang menunjukkan bahwa tim ini mulai menemukan ritme dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan Piala Dunia. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Panama dalam laga uji coba terakhir di Dubai sebelum bertolak ke Qatar. Laga itu menjadi kesempatan terakhir bagi Nova Arianto untuk mematangkan strategi, menyusun kombinasi terbaik, dan memastikan para pemain dalam kondisi puncak. Di Piala Dunia U17 2025, Indonesia akan menjalani jadwal padat di Grup H. Skuad Garuda Asia dijadwalkan menghadapi Zambia 4 November 2025, Brasil 7 November 2025, Honduras 10 November 2025. Tentu ini bukan grup yang mudah, namun jika menilik performa positif dalam laga uji coba, Timnas U17 Indonesia tampaknya mulai siap memberikan kejutan di ajang dunia tersebut. Penampilan konsisten dan semangat juang tinggi yang ditunjukkan Goli Deka menjadi harapan baru bagi publik tanah air. Dan kini bukan hanya Indonesia yang memperhatikan mereka, bahkan media dari luar negeri seperti Vietnam pun mulai mengakui kekuatan baru Garuda Asia. Pertanyaannya sekarang, apakah pujian dari Soha ini akan menjadi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia untuk tampil lebih garang di Qatar nanti? Bagaimana menurut Anda? Mampukah skuad U17 ini menulis sejarah baru dan membawa harum nama Indonesia di panggung dunia? Yes, mantap! Timnas Indonesia U22 turun di FIFA Matchday November 2025. Panggil Ivar Janar, Justin Hubner, Rafael Struijk, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, hingga Marcelino Ferdinandkah? Dan pastikan lawan dua tim kuat, Korea Selatan U22 dan Thailand U22 di GBK. Simak info selengkapnya di sini. PSSI dikabarkan tengah menyiapkan langkah menarik untuk memanfaatkan jeda FIFA Matchday periode November 2025. Alih-alih menurunkan skuad senior, Federasi Sepak Bola Indonesia itu berencana mengirim Timnas Indonesia U22. Langkah ini pun langsung memunculkan satu pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Akankah Ivar Janar, Justin Hubner, Rafael Struijk, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan Marcelino Ferdinand turut dipanggil? Meski harapan publik cukup besar, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, belum bisa memastikan hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa memang FIFA Matchday menjadi momentum yang memudahkan tim nasional memanggil pemain, sebab dalam agenda resmi FIFA, klub wajib melepas pemain ke timnas. Namun, situasinya kali ini agak berbeda.
Arya menyebut bahwa Timnas Indonesia U22 akan mengambil bagian dalam FIFA Matchday tersebut karena Timnas Senior masih belum memiliki pelatih kepala usai berpisah dengan Patrick Kluivert. Dalam kondisi ini, momen FIFA Matchday bisa dijadikan ajang penting bagi skuad muda Garuda untuk mengasah kemampuan dan membangun chemistry sebelum tampil di ajang SEA Games 2025. Nah itu, klubnya pasti melihat apakah FIFA Matchday atau enggak. Artinya, kalau dia di FIFA Matchday, kan kami tahu tergantung kebutuhan dari Coach Indra, ujar Arya menjelaskan, seperti dikutip dari pernyataannya. Pria berkacamata itu menambahkan, keputusan soal siapa saja pemain yang akan dipanggil nanti sepenuhnya akan berada di tangan pelatih Indra Syafri, termasuk apakah pemain-pemain abroad seperti Marcelino Ferdinand atau Ivar Jenner akan dilibatkan atau tidak. Menurut Arya, hal pertama yang harus diperjelas adalah tujuan utama Timnas U22 mengikuti FIFA Matchday tersebut. Apakah hanya untuk menjalani laga uji coba atau benar-benar menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025? Sebab, jika fokusnya lebih pada persiapan SEA Games, kemungkinan besar tidak semua pemain luar negeri akan dipanggil. Apakah ini untuk SEA Games murni atau ada kebutuhan untuk FIFA Matchday aja, atau dia FIFA Matchday-nya dipakai untuk kebutuhan SEA Games, terang Arya. Ia juga menambahkan bahwa jika konteksnya memang untuk SEA Games, pemanggilan pemain harus dilakukan dengan sangat selektif. Kalau kebutuhan SEA Games, kan nanti belum tentu juga yang dipanggil ini akan bisa main di SEA Games. Nah ini kan saya rasa nanti akan ada prioritas-prioritas dari Coach Indra lah, tegasnya. Sebagai informasi tambahan, SEA Games 2025 akan digelar di Thailand pada 9 hingga 20 Desember 2025 dengan cabang olahraga sepak bola pria berlangsung lebih awal, yakni 3 hingga 18 Desember 2025. 3 kota besar, Bangkok, Chiang Mai, dan Songkhla City akan menjadi tuan rumah pertandingan sepak bola. Namun, perlu dicatat bahwa SEA Games bukan bagian dari agenda resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa maupun Asia tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya. Situasi ini membuat tantangan bagi Indra Syafri semakin besar. Bagaimana ia bisa membangun tim yang kuat, solid, dan kompetitif tanpa bergantung penuh pada pemain yang berkarir di luar negeri. Dalam kondisi ini, langkah PSSI ini bisa dibilang strategis, namun juga beresiko. Di satu sisi, tampil di FIFA Matchday dengan skuad U22 bisa menjadi ajang berharga bagi para pemain muda untuk menguji kemampuan melawan tim-tim internasional. Tapi di sisi lain, publik tentu berharap tim ini mampu menunjukkan performa yang tidak sekedar uji coba, melainkan benar-benar siap membawa nama Indonesia bersinar di ajang SEA Games mendatang. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah langkah PSSI menurunkan Timnas U22 di FIFA Matchday November nanti adalah keputusan tepat untuk menyiapkan SEA Games? Ataukah sebaiknya tim senior tetap tampil agar ranking FIFA Indonesia tidak terganggu? Tulis pendapatmu dan mari berdiskusi. Musibah besar tak terduga? AFC resmi putuskan Malaysia dapat ganjaran ini usai terbukti melanggar proses naturalisasi ilegal. Benarkah resmi dapat pengurangan poin dari kualifikasi Piala Asia 2027 dan bisa terancam gagal lolos? Simak info selengkapnya hanya di sini. Timnas Malaysia tengah menjadi sorotan setelah mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari AFC, di saat mereka justru sedang dalam situasi pelik akibat hukuman dari FIFA. Keuntungan itu datang dalam bentuk tambahan 1 laga kandang pada ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Keputusan tersebut muncul setelah Nepal, lawan mereka di grup F, dinyatakan belum mampu menggelar pertandingan di negaranya sendiri karena kondisi politik yang tidak stabil. Namun, yang membuat publik sepak bola Asia mengernyit adalah fakta bahwa Malaysia mendapat keuntungan ini di tengah sanksi yang sedang dijatuhkan kepada mereka. Ya, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM saat ini tengah dijatuhi hukuman oleh FIFA akibat kasus serius yang melibatkan 7 pemain naturalisasi ilegal.
Badan Sepak Bola Dunia itu menilai FAM telah melakukan pemalsuan dokumen sehingga menjatuhkan sanksi berupa denda dan larangan bertanding kepada sejumlah pemain. Namun ternyata bukan hanya FIFA yang menyoroti kasus ini. Beberapa negara pesaing Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 disebut menginginkan hukuman tambahan untuk Harimau Malaya. Pasalnya, mereka menilai pelanggaran yang dilakukan FAM terlalu berat untuk hanya dijatuhi hukuman administratif. Sebagai informasi, Malaysia saat ini berada di grup F bersama Nepal, Laos, dan Vietnam. Salah satu pihak yang paling vokal dalam kasus ini adalah Federasi Sepak Bola Nepal. Mereka secara terbuka melaporkan Malaysia ke AFC setelah mengetahui bahwa dalam laga pertama antara kedua tim pada 25 Maret 2025 lalu, Malaysia memainkan pemain ilegal bernama Hector Hevel yang ikut berperan dalam kemenangan 2-0 untuk tim Harimau Malaya. Masalah tidak berhenti di situ. Dalam laga melawan Vietnam, Malaysia kembali memainkan 7 pemain yang ternyata juga termasuk dalam daftar pemain ilegal menurut FIFA. Secara teori, Malaysia seharusnya dijatuhi pengurangan poin dari 2 laga tersebut, melawan Nepal dan Vietnam. Namun, kenyataan justru berbalik arah. Alih-alih menerima hukuman tambahan, Malaysia justru mendapatkan hadiah dari AFC berupa tambahan laga kandang. Pertandingan yang seharusnya digelar di Kathmandu kini resmi dipindahkan ke Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Mengapa bisa begitu? Rupanya, situasi politik di Nepal tengah bergejolak akibat demonstrasi besar-besaran yang membuat negara itu dianggap tidak aman untuk menggelar pertandingan internasional. Dalam kondisi seperti ini, AFC biasanya akan menunjuk lokasi netral sebagai pengganti. Namun, keputusan mengejutkan muncul ketika AFC justru memberikan keuntungan penuh kepada Malaysia dengan menjadikan Kuala Lumpur sebagai tuan rumah. Berdasarkan konfirmasi dari AFC dan FAM, pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 antara Nepal vs Malaysia akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, bukan di Nepal karena situasi tidak stabil di negara itu, tulis laporan ASEAN Football di Instagram. Media sepak bola regional itu bahkan menyoroti keuntungan besar yang akan dirasakan Malaysia. Keuntungan besar untuk Harimau Malaya karena bisa bermain lagi di depan supporter mereka sendiri, tulis ASEAN Football. Dengan keputusan ini, pasukan asuhan Peter Klamovski tentu berada di posisi yang sangat diuntungkan. Dukungan penuh dari publik sendiri di Bukit Jalil jelas akan menjadi energi tambahan bagi Malaysia yang kini memuncaki klasemen grup F dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Namun, banyak pihak menilai keputusan AFC ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa sebuah tim yang tengah dijatuhi sanksi justru mendapatkan keuntungan tambahan? Apakah AFC bersikap adil terhadap seluruh peserta kualifikasi? Kalau dilihat dari sisi persaingan, posisi Malaysia sebenarnya bisa saja tergeser oleh Vietnam andai mereka dijatuhi pengurangan poin. Tapi kini, situasinya justru semakin memihak pada mereka. Bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan AFC ini wajar dilakukan karena alasan keamanan atau justru terlihat seperti bentuk keberpihakan terhadap Malaysia? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Harimau Malaya memang pantas mendapat keuntungan ini atau seharusnya mereka menerima hukuman tambahan seperti tuntutan banyak pihak?